Kebakaran hutan bergerak cepat melanda Prancis Selatan. Kobaran api yang dipicu kondisi kering ekstrim memaksa ratusan warga mengungsi. Sementara hampir 1.000 petugas berjuang menahan laju si jago merah. Kebakaran hutan melanda Departemen Var di Prancis Selatan. Kobaran api memaksa hampir 400 warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rekaman video pada Rabu memperlihatkan armada pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi saat kepulan asap hitam membumbung tinggi dan menyelimuti langit di atas perbukitan. Kalau yang kita lihat ini adalah asap putih ya. Ini karena cuacanya juga pada saat itu juga kebakaran terjadi pada siang, sore hingga malam hari. Hingga saat ini sedikitnya 2.550 hektar lahan telah terbakar. Otoritas memastikan belum ada korban jiwa dalam insiden ini. Berikutnya kita ke India. Banjir dahsyat menerjang negara bagian Assam, India. 21 orang meninggal dunia dan ratusan ribu warga terdampak di tengah ancaman hujan lebat yang masih berlanjut. Banjir parah melanda negara bagian Assam di timur laut India. Dilaporkan 21 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Rekaman video dari distrik Jorhat memperlihatkan rumah, jalan, dan lahan pertanian tenggelam di bawah genangan air. Warga terpaksa menerobos banjir setinggi pinggang sambil menyelamatkan barang-barang mereka. Sementara tim penyelamat menyiapkan perahu untuk melakukan evakuasi. Hingga saat ini, sedikitnya 872 desa masih terendam banjir. Lebih dari 24.000 hektar area lahan pertanian juga dilaporkan rusak akibat luapan air. Badan Meteorologi India telah mengeluarkan peringatan kuning untuk wilayah Assam. Otoritas memperkirakan badai petir dan hujan lebat masih akan terjadi di sejumlah daerah selama 4 hari ke depan, sehingga resiko banjir susulan masih tetap tinggi. Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. IRGC pemirsa. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, salah satunya target adalah pangkalan Amerika di Yordania. Di mana serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya. Di mana saling serang dan peluncuran roket terjadi. Sementara itu Amerika Serikat kembali meluncurkan gelombang serangan ke-12 yang menyasar fasilitas militer milik Iran. Sebuah rekaman yang dirilis oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan sejumlah serangan Amerika Serikat yang menembak kendaraan militer, gudang rudal, dan drone milik Iran. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh CENTCOM, pihaknya saat ini berfokus melumpuhkan kemampuan maritim milik Iran. Lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat dikerahkan di seluruh penjuru Timur Tengah untuk bersiap jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi di daratan Timur Tengah. Tidak hanya di Eropa, BBM di Palestina pun merangkak naik. Pasokan BBM ke Palestina juga semakin terbatas. Antrean panjang kendaraan terjadi di pom bensin yang berada di seluruh kota Ramallah, Palestina. Tidak hanya membawa kendaraan, warga juga membawa sebuah wadah plastik untuk mewadahi BBM. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya cadangan BBM di Palestina akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan, seorang warga harus mendorong mobilnya untuk mencari pom bensin dengan jarak yang cukup jauh. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengeluh dan berharap kelangkaan BBM dapat diatasi. طلب تاكسي ب 20 شيكل لهون مشان اعبي جلن وهنا عبيت الجلن بعد ساعة ونص وانا بعبي الجلن عبيت الجلن وهسه بدي اخذ تاكسي كمان طلب ب 20 شيكل ل 40 شيكل على جلن 70 متر وسيارته مقطوعة. ومش المشكلة عندي أنا، المشكلة عامة يعني مش خاصة فيي أنا، عرفت كيف؟ فمفروض من السلطة تحل المشكلة هاي والمعضلة هاي. يعني المواطن شو بده من السلطة؟ بده الخدمات مقابل إنه بدفع خدمات للسلطة من أي شيء المواطن بده للسلطة، من جمارك من كل شيء. مفروض السلطة إنها كمان
انها تخدم المواطن. Kementerian Keuangan dan Otoritas Perminyakan Umum Palestina menyebut konflik regional yang tak kunjung usai membuat stok BBM terus berkurang. Pihak berwenang mengatakan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pasokan bahan bakar dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Distribusi Bahan Bakar Ramallah mengatakan kelangkaan BBM akan berakhir pada awal bulan Agustus. الأزمة هاي الحالية اللي هي الإجراءات الإسرائيلية في ظل الحرب الموجودة وانخفاض كميات التوريد وتهافت الناس كمان على المحطات أدى إلى هاي الأزمة، وإن شاء الله هاي الأزمة من هون لأول الشهر أو خلال الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله بنكون نطلع منها زي ما وعدونا هيئة البترول ووزارة المالية. وأهم عامل هو تكدس الشيكل لأنه والكل بيعرف هذا الموضوع والمقاصة والأمور هاي كمان هي أدت إلى تقليص كمية التوريد للضفة الغربية. Selain itu, menurut pemerintah setempat, kelangkaan ini berkaitan dengan langkah-langkah Israel selama masa perang, berkurangnya pengiriman, serta panik buying warga Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa. Dalam kunjungannya ia memuji sejumlah warga Israel yang menurutnya telah berdoa di sana sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan lama yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Kunjungan itu menuai kecaman dari sejumlah negara Islam, diantaranya Yordania, Palestina, dan negara-negara Arab lain. Kompleks yang dikenal oleh warga Israel sebagai Bukit Bait Suci ini merupakan situs suci umat Muslim. Pengelolaan wilayah Al-Aqsa dilakukan oleh sebuah yayasan keagamaan Yordania berdasarkan aturan yang mengizinkan umat non-Muslim untuk berkunjung namun melarang mereka untuk berdoa. Namun Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berulang kali menyerukan warga Israel untuk berdoa di situs itu. Langkah Itamar pun dikecam oleh sejumlah negara, diantaranya Yordania, Palestina, dan sejumlah negara-negara Arab lain. Sejumlah negara tersebut menilai tindakan itu merupakan provokasi yang tidak dapat diterima. מציינים את החורבן, אבל רואים את ההתקדמות הענקית גם בהר הבית, קודם כל בהר הבית, תראו מה קורה כאן, יודעים שהם מתפללים ומרגישים כאן בעלי הבית, זה לא היה כאן אף פעם, וככה בעוד ועוד מקומות הורדנו ב-85%, 85% את הפיגועים, ובכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית, יש עוד מה לעשות, אנחנו בעזרת השם נתקדם. Ya, mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kembali menjalani proses hukum di Amerika Serikat. Di bawah pengawalan ketat, Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan untuk mengikuti sidang pra-peradilan di tengah dakwaan narkoterorisme dan penyelundupan kokain yang jadi salah satu perkara internasional paling menyita perhatian. Ini adalah iring-iringan kendaraan yang dikawal polisi membawa mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro tiba di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat. Rekaman video ini kita bisa saksikan konvoi kendaraan berkaca gelap melaju di jalanan kota New York dengan pengamanan ketat menuju gedung pengadilan. Pemirsa, Maduro didakwa atas konspirasi narkoterorisme, konspirasi penyelundupan kokain ke Amerika Serikat, serta pelanggaran terkait senjata. Maduro dan Flores ditahan di pusat penahanan federal di Brooklyn setelah ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada 3 Januari lalu. Dan sidang pra-peradilan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di New York kembali memicu ketegangan. Puluhan pendukung berunjuk rasa menuntut segera Maduro dibebaskan. Puluhan demonstran berkumpul di depan gedung pengadilan Federal Manhattan, New York. Mereka menuntut pembebasan mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar Maduro dan Flores dibebaskan. Massa juga mengibarkan bendera Venezuela sambil meneriakkan yel-yel di depan gedung pengadilan. We're out here today to demand the release of President Nicolas Maduro and First Lady Cilia Flores. They've done nothing wrong. They're the democratically elected leaders of Venezuela. And we also stand here to demand hands off of Venezuela. The U.S. has no right to intervene with Venezuelan politics, intervene with Venezuelan sovereignty. The only interest that they have is to take the oil and the natural resources of the country. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan sidang pra-peradilan Maduro dan Flores. Maduro dan istrinya ditangkap pasukan Amerika Serikat dalam operasi militer di Caracas pada Januari lalu, sebelum dibawa ke New York untuk menjalani proses persidangan.